Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifkiana Putra. Nah, di video kali ini saya tidak akan mereaction video-video lucu, tapi di video kali ini saya akan berkomentar mengenai story-story yang ada di Twitter atau yang orang-orang yang nge-tweet gitulah. Kita akan bahas satu-satu statement-statement yang orang-orang berikan dan orang-orang posting di Twitter. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe seperti biasa dan like, juga share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih banyak lagi yang nonton ke depannya gitu. Oke, kita mulai ke story yang pertama. Pria hanya sekali seumur hidup mencintai seseorang dengan sangat amat dalam. Ya, betul. Kalau sebelum-sebelumnya dia banyak deketin cewek gitu kan, banyak mantan dia gitu. Dia tuh kayak nggak ada rasanya, belum ada rasanya gitu, belum ada rasa yang bener-bener gitu. Tapi kalau misalnya dia udah kayaknya nih perempuan worth it sih buat gue, kayaknya perempuan ini tuh kayak bisa jadilah untuk diajak sama-sama gitu ke depannya gitu. Dia tuh kan sangat mencintainya sangat dalam gitu, sampai dia tuh rela mengorbankan dirinya sendiri untuk si cewek itu gitu. Kayak gitu. Itu ibarat kasarnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya si ceweknya sebaliknya gitu, si ceweknya tidak menghargai dia gitu, dia akan jahat sejahat-jahatnya gitu. Ini tuh jahat-jahatnya tuh bukan makna yang asli ya, tapi makna kiasan, maksudnya gitu. Maksudnya dia bakal ngelakuin hal-hal yang nekat gitu kalau misalnya dia tergila-gila dengan cinta gitu. Tapi kan laki-laki juga punya logika, punya perasaan gitu. Jadi ya kalau misalnya dua-duanya bermain ya habis lah. Enggak itu. Oke. Next, yang kedua. Jauh makin rindu itu cowok, jauh makin gak ada rasa itu cewek. Kukira hanya kata-kata, ternyata itu realita. Ya, semakin jauh seorang cowok dengan seorang cewek ataupun dengan pasangannya gitu kan, semakin rindu dia untuk ingin bertemu lagi. Bertemu bukan dalam arti hal yang negatif gitu kan ya. Rata-rata nih ya, orang-orang ngegolongin cowok rindu itu tuh ada maksud tertentu gitu yang mengarahnya ke hal yang negatif. Tapi enggak men, perasaan itu enggak pernah bohong gitu. Jadi ya kalau misalnya makin jauh makin rindu, ya betul itu cowok gitu. Nah kalau makin jauh makin gak ada rasa itu cewek, ya maybe bisa jadi mungkin gitu. Tapi ya itu baik lagi, tanya juga ke ceweknya gitu. Saya kurang paham lah masalah cewek itu kayak gimana sih maunya gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Cewek zaman sekarang kalau disindir gak bisa masak langsung marah dan ngomong cari istri apa babu. Aneh banget sih menurut gua. Gak ada hubungannya masak sama babu, emang dasarnya lo aja yang manja, maunya dinafkahin tapi gak maunya dengan keluarga. Ini tuh salah satu pernyataannya buat seorang cewek gitu. Karena apa? Kita nih ya sebagai cowok itu mencari cewek itu yang bisa menghidupi keluarganya. Maksud menghidupi keluarganya itu yang bisa di rumah gitu, kayak masak, terus kayak hal-hal yang lainnya gitu yang membantu suaminya gitu. Ya terlepas kan cowoknya itu sebagai cowoknya, dia tuh kan bekerja gitu. Setelah bekerja seharian full capek kan tuh kan, pas pulang belum ada masalah apapun, ya itu juga nantinya gak seneng gitu. Karena kunci keberhasilan cewek di dunia ini, apalagi yang sudah menikah ya, itu ada di cowoknya men. Ya kalau misalnya lo emang mau klarifikasi, cari tahu aja lah, banyak kok penjelasannya. Oke, next. Saran nama bayi dong, pakai nama sayur-sayuran biar bayinya sehat. Sawikol. Bakangkung
nggak nyambung sih, banyak kali. Coba kalian komen di bawah. Ada gak sih cowok yang mikir, oh ya aku kan udah punya dia, ngapain chat cewek lain lagi? Ada kok. Kalau misalnya kamu mau nyari, carinya jangan dari covernya, lihat dari kelakuan dia, sifat dia gitu kan, yang mencerminkan dia tuh bukan cowok-cowok yang bertebaran di luar sana lah gitu. Pasti ada kok, sok cari aja weh. Publish hubungan itu emang gak penting-penting amat, tapi seenggaknya publish sekali-kali biar orang tahu oh dia punya pasangan, biar orang lain tahu batasan ternyata dia udah ada yang punya. Nah men, ini betul sih, gue setuju. Kenapa gitu kan, kita ini sebagai seorang cowok kan, kita tuh kalau misalnya mau PDKT atau pendekatan gitu kan, pasti kita tuh yang pertama ngechat gitu kan. Kita gak tahu dia itu udah ada cowok atau enggak, atau dia tuh masih single atau udah punya suami mungkin. Enggak kan, ketika dia nggak publish hubungannya kan kita nggak tahu gitu kan. Ya wajar aja banyak yang ngechat gitu, karena dia gak tahu. Kalau misalnya dia tahu gitu kan, oh dia sering ngupload pas dengan pasangannya, sering ngupload dia pokoknya dengan pasangannya gitu, publish gitu ya, kita sebagai cowok juga tahu oh ini ada dia gitu kan. Jadi kita menghargai dia sebagai yang udah dapat dengan lo gitu. Jadi ya kita nanti punya ada batasannya lah istilahnya. Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin sulit diatur. Semakin cantik perempuan, semakin mudah dia untuk berkhianat. Semakin besar penghasilan perempuan, semakin ego untuk merendahkan. Tapi semua itu tidak berlaku untuk perempuan yang paham agama. That's it, ini betul. Ini ya logikanya gitu ya. Kalau misalnya perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi, itu tuh dia tuh kayak ngerasa gak butuh gitu sama laki-laki gitu. Buat apa sih laki-laki gitu kan? Toh gue udah punya pengetahuan, toh gue udah punya ini itu, toh gue bisa ngelakuin hal yang buat gue bahagia gitu. Nah, semakin cantik perempuan semakin mudah untuk berkhianat. Ya, that's it. Ini betul. Karena dia tuh nganggap ya dirinya tuh kayak ini tuh gue gitu. Gue tuh layak buat dijadiin ratu gitu. Gue tuh layak buat dicintai banyak orang. Gue tuh layak buat dideketin banyak laki-laki. Jadi gue tinggal milih aja laki-laki yang mana yang gue mau gitu. Itu sih, itu hal yang paling gue benci itu lah. Tapi ya namanya juga cewek gitu kan, kita gak tahu, itu urusan cewek aja. Cara pacaran terbaik: bermain seperti anak-anak, berbicara seperti sahabat, berdebat seperti suami dan istri, peduli seperti orang tua, dan saling melindungi seperti saudara kandung. Ya betul, ini adalah impian dari semua orang yang pastinya yang sudah memiliki pasangan gitu. Ini impiannya gitu. Dia berbicara seperti sahabat, jadi tidak ada hal-hal yang bisa ditutupi. Jadi bicaranya tuh lancar komunikasinya gitu. Bermain seperti anak-anak, ya ini untuk kebahagiaan berdua juga. Terus berdebat seperti suami istri, ya ini kalau ini mengacu ke hal yang serius ya. Dan peduli seperti orang tua, ya betul. Dan saling melindungi seperti saudara kandung. Ya, yang wajib melindungi kan itu laki-laki, men. Masa lo laki-laki dilindungi sama perempuan? Pengen banget ketemu sama orang yang udah bener-bener capek sama hubungan yang main-main, biar bisa sama-sama serius ngejalin hubungannya. Ya betul, udah capek sih untuk berhubungan kayak pacaran gitu. Untuk apa, kayak anjir ngabisin duit banget gitulah pokoknya mah. Tapi yang ada di pikiran cowok ya seperti itu gitu. Udah gengsi bray cowok mah, namanya ngajak ke bogoh gitu kan, ulin, terus tengah jajanan acan gitu kan, terus ngajak kemana-mana banyak merek pamerkan ku awewe gitu kan. Era kerasa kurang. Tapi ya kita dulu gitu kan. Untuk sekarang ya kita mulai berubah lah sedikit-sedikit untuk ke arah yang lebih baik lagi. Dan untuk perempuannya juga ya, tolong mengertiin si cowok. Kenapa dia nggak mau diajak main? Kenapa dia nggak mau diajak ke sana ke sini gitu, ke sana kemari? Karena ya
logika cowok bermain, men. Kalau misalnya cowok nggak ada duit nih ya buat jalan-jalan, ya nanti buat ngasih makan lu itu pakai apa? Pakai daun. Terus ngasih makan motornya gitu untuk jalan ke sana ke sini, pakai apa? Pakai daun. Kan enggak juga. Lanjut. Aku nyari yang sempurna, silang. Nyari yang nggak malu punya aku. Yes, that's it. Yang pertama itu, karena itu yang paling mendasar gitu, nyari yang nggak malu punya aku. Kenapa gitu, ini hal yang mendasar? Karena kalau untuk seorang cowok ya, dia diterima dan dia dianggap berharga oleh seorang cewek gitu kan, itu rasanya tuh seneng banget gitu kan. Tapi di sisi lain juga si cowok juga pengen berubah, kayak dia juga tahu, dia juga sadar gitu bahwasanya tuh dia udah baik sama aku gitu kan, dia udah baik sama aku gitu kan, dia udah care sama aku, dia udah menerima aku dengan baik, dan sekarang tinggal aku sendiri mau berubah atau enggak ke hal yang lebih baik lagi supaya aku enggak supaya worth it lah untuk si ceweknya lah. Itu paling oke. Next, bayangin setiap hari chattingan, setiap hari video call, setiap hari berkabar, terus tiba-tiba dia bikin story foto berdua tapi bukan sama kamu. Anjir. Sad banget gitu kan itu. Ini yang terjadi sama temen gue gitu kan, dia ditikung 1 malam, men. Ya sedih banget sih ya, gue ngerasa kasihan gitu kayak dia. Tiap hari chattingan, tiap hari video callan, tiap hari tuker kabar, tiap hari ketemu, tiap hari saling ngobrol gitu kan. Tapi ketika ngebuat story, fotonya bukan sama lo tapi sama orang lain, ya banyak-banyakin bersabar lah pokoknya mah. Di masjid tadi senyum-senyum sendiri ke kotak amal, temen gue heran, lo gila atau kenapa? Gue, senyum adalah sedekah bro. Tau pokoknya mas tai halalnya brother. Tapi omat tempuan lah kiri kanana ulah aya nu nempo gitu kan, palahur ke di masjid susurian sorangan gitu kan. Ngambek matiin data, ngilang pas nyalain data gak dicari sama sekali. Sakit banget sih ini tuh. Kenapa gitu kan ya? Ya kita itu kayak mengharap kepekaan dari orang lain ya. Kayak hapus semua bio WhatsApp, hapus foto profil, nggak bikin story gitu kan ya. Pasti orang-orang tuh bertanya gitu, kenapa sih ini gitu, kenapa sih ini nggak ada gitu. Tapi ya itu ekspektasinya, dan realitanya ya tidak ada sama sekali. Ya banyak yang bersabar lah, karena lo tuh bukan orang spesial, men. Lo tuh bukan orang spesial di orang-orang lain gitu, kecuali lo itu seorang artis. Oke, next. Emang ya cewek yang anak rumahan, jarang keluar malam, dan gak banyak teman, cowok itu worth it banget buat dimiliki. Yes, betul. Itu cewek idaman banget sih. Dia tuh di rumah, dia jarang keluar malam, apalagi dia suka dimarahin sama orang tuanya gitu kan. Dan gak banyak teman cowok. Yes, betul. Kenapa? Karena lo ya sebagai cowok pasti akan lebih mudah percaya ke dia gitu. Kayak oh kepribadiannya juga kayak gini gitu kan, ya berarti dia worth it gitu. Dan jangan salah juga, banyak juga yang pasti ingin sama dia gitu. Jadi harus siap-siap berjuang aja lah, men, buat ngedapetinnya. Oke, sekian aja beberapa cuitan yang ada di Twitter pada kali ini ya. Cukup ada yang deep, ada yang sad, ada yang happy, ada yang bisa-bisa aja, ada yang kebingungan, ya pokoknya banyak lah. Oke, kalau misalnya Anda suka dengan konten ini, ya tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa berlangganan. Nanti di channel Rifkiana Putra ini ada berarti baru ada 2 konten ya. Yang pertama yaitu Rifki React yang video-video lucu, dan yang kedua ini apa namanya yang bagusnya? Sambil mikir-mikir untuk kedepannya apa nama yang bagus untuk konten ini, kalian komen aja ya. Semoga barangkali dari kalian ada inspirasi untuk konten yang terbaru kali ini.
Oke, sekian saja dari Rifki. Sampai jumpa di next video. Salam rasa Rifkiana Putra.